Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kerjaan kalian gimana? Semoga semuanya lancar ya. Nah, sekarang gini, kan ini udah bulan 6 nih, berarti sisa waktu kita tinggal ada 6 bulan lagi ketika kita harus mempersiapkan untuk SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, supaya jangan dadakan, kita coba yuk belajar sama-sama terkait dengan apa aja sih yang DJP lihat dari sisi orang pribadi, bagaimana dengan metode-metode yang dilakukan oleh DJP untuk melihat bahwa suatu SPT itu wajar atau tidak, khususnya untuk orang pribadi ya, karena untuk badan nanti aku akan bahas di video berikutnya. Oke, di berita ini telah ditulis ya, tulisan ini ada di bagian ortex.org. Jadi yang pertama adalah DJP bisa melihat itu dari pendekatan kekayaan bersih dalam pemeriksaan pajak. Jadi maksudnya tuh gini, ketika seseorang memiliki penghasilan, biasa penghasilan itu kan digunakan untuk konsumsi dan juga untuk kenaikan harta. Nah, ketika kenaikan harta itu terjadi, maka kenaikan harta itu seharusnya tidak boleh lebih daripada penghasilan yang dia dapat, ya. Karena ketika penghasilan yang didapat contohnya 100, tetapi kenaikan hartanya itu misalnya 110, berarti kan ada sesuatu yang janggal. Artinya ketika kita lakukan kalkulasi, berarti ada selisih sebesar 10, di mana 10 itulah yang harus dicari. Sebenarnya ini berasal dari mana? Apakah ini penghasilan yang bukan objek pajak? Apakah ini memang penghasilan yang belum diakui? Nah, ini ketika hal tersebut diketahui, maka itu harus langsung bisa dijelaskan. Makanya dari itu ketika ada yang belum dimasukkan di dalam SPT, itu pasti akan kelihatan ketika pendekatan kekayaan bersih ini dilakukan. Oke, kita masuk ke tulisannya ya. Kemudian jadi sebenarnya awalnya adalah metode penghitungan biaya hidup. Nah, sekarang kita langsung masuk saja dulu ke dalam metode kekayaan bersih. Metode kekayaan bersih merupakan selisih antara harta dan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi, selisih antara harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Umumnya, penghasilan yang diperoleh wajib pajak dapat digunakan untuk konsumsi biaya hidup dan untuk menambah kekayaan. Dengan demikian, penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan penambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. Pertambahan kekayaan bersih dilakukan dengan menghitung selisih kekayaan bersih wajib pajak awal dengan dan akhir tahun. Jadi konsepnya yang harus dipahamin adalah manusia itu punya penghasilan, oke? Manusia itu punya penghasilan. Ketika manusia punya penghasilan, berarti ada konsumsi. Nah, konsumsi juga ditambahkan lagi dengan, berarti kalau konsumsi 20, punya penghasilan 100, berarti kan ada sisi 80 lagi yang digunakan untuk kenaikan harta. Ataupun, ini kenaikan harta itu kenaikan harta bersih. Maksudnya gini, harta bersih itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita punya kewajiban sebesar 50, ya contoh deh contoh. Misalnya kita punya kredit kendaraan bermotor sebesar 100 gitu ya. Kemudian harga mobilnya 100. Artinya kenaikan harta kita berapa? 0, kekayaan bersih kita tuh 0. Kenapa? Karena kita punya kewajiban 100, kita punya harta 100, ya habis gitu ya. Jadi itu tidak ada kenaikan. Nah, itulah yang disebut dengan kekayaan bersih. Ketika kita tahu konsepnya seperti itu, jadi kita punya penghasilan, kita ada biaya, kita ada juga yang terkait dengan karena hartanya, maka ketika kita tambahkan di bagian sininya, itu tidak boleh lebih dari penghasilannya. Boleh nggak lebih? Bisa sebenarnya. Dari penghasilannya itu kan banyak ya. Ada yang objek pajak, ada yang juga non objek pajak. Misalnya contoh penghasilan yang diterima dari dividen misalnya. Nah itu kan kalau sekarang ketika kita tempatkan, maka itu disebutnya bukan objek pajak. Masuklah ke penghasilan bukan objek pajak. Bagaimana kita ketika kita terima, misalnya kita terima penghasilan-penghasilan dari pendapatan bunga, SBA dan sebagainya, itu pendapatan final. Jadi wajib pajak ini jangan sampai berpikir bahwa yang diakuinya itu hanya yang dari SPT orang karyawannya aja gitu ya. Kalau kalian ini jadi karyawan, jadi kalian juga harus bisa mengkalkulasi bukan cuma dari karyawan aja nih. Kalian juga harus merekapitulasi dari penghasilan lain-lain. Misalnya contoh dari penghasilan bunganya, dari penghasilan
non objek pajak, misalnya seperti pendapatan dividen yang ditempatkan di saham ya di Bursa Efek Indonesia, terus kemudian misalnya contoh BCA membagi dividennya atau BRI membagi dividennya. Nah, itu harus dimasukkan ke bagian non objek pajaknya. Bagaimana dengan waris? Waris juga harus ditambahkan. Artinya, ketika kita sudah kalkulasi semua, kita punya dapat penghasilan dari karyawan 100, kita punya penghasilan dari misalnya contoh dari warisan 1000, kita punya penghasilan dari dividen 100 lagi, kemudian ada penghasilan dari misalnya dari pendapatan bunga, obligasi, SBR dan sebagainya ada 100 ya, ditotalin semua jadi berapa? 1.300. Yang ditulis di dalam SPT berapa? 1.300, bukan hanya 100-nya yang dari karyawan saja. Jangan, kita harus bisa mengakui semuanya gitu ya. Nah, kita lihat formulanya ya. Tadi kita sudah tahu konsepnya, sekarang kita lihat ke formulanya. Nah, kekayaan bersih akhir tahun ya kurangkan dengan kekayaan bersih awal tahun, ya. Jadi ingat ya, kekayaan bersih apa? Kekayaan bersih adalah kekayaan yang berasal dari aset dikurangin dengan kewajibannya, ya. Jadi aset dikurangin kewajiban di akhir tahun dikurangkan dengan aset dikurangin kewajiban di awal tahun. Sehingga dari situ bisa lihat kenaikannya. Naik nggak? Oh, ternyata naik. Oke, naik. Tambahin lagi. Oh, biaya hidup. Biaya hidupnya ada berapa? Nah, itu ditambahkan. Ketika kenaikan misalnya contoh 80, terus ada biaya hidup 40, ya udah, kita harus bisa mendapatkan total penghasilannya minimal saja 120 gitu ya. Tetapi kita harus lihat, nah ini dibagi lagi, ada penghasilan bukan objek PPh final, ada penghasilan bruto. Intinya adalah ketika kita tahu dengan konsep seperti itu, kita bolak-balik pun itu akan jadi sama saja, ya sama saja. Nah contohnya gini, kita masuk ke bagian ilustrasinya. Diketahui biaya hidup Tuan Sutomo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Keperluan rumah tangga 42 juta, transportasi, ya ini pokoknya total nih, biaya nih. Totalnya pengeluaran dia adalah 130.400.000 dalam 1 tahun ini, ya 2021. Kemudian rincian harta Tuan Sutomo 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah ini kita lihat ya dari sini ya. Ini ada perbandingan, ada 2021 ke 2020. Ketika kita lihat seperti ini, rumah berarti tetap, mobil tetap. Nah ini ada pembelian nih, berarti ada kenaikan 250 juta. Kemudian motor harga belinya 35 juta dijual. Kalau dijualnya dengan harga yang sama, berarti posisinya ini tinggal sisa 215, kita harus mencari. Ngerti ya? Oh, paham ya, benar ya? Nah, ini terus kemudian deposito 10 juta. Nah, 10 juta juga sama nih, berarti posisinya tidak ada perubahan. Nah, di sini ada tanah warisan. Naik nih langsung 800 juta. Secara akumulatif, ini kita tinggal kurangkan 2,3 M dikurangin dengan 1,3 M misalnya gitu ya. Nah, ketika kita dengan masukin dengan formula yang tadi, maka kita bisa dapat nih 2,3 M dikurangin dengan 1,3 M ini ya 1,295. Nah, kenaikannya sebesar sekian. Ditambah biaya hidup ya, tambah biaya hidup nih. Biaya hidupnya jadi ini ada kenaikan sebesar 1 miliar 15 juta ya. Terus kemudian di sini ada biaya hidup 130.400.000. Nah, ketika kita tahu bahwa ini didapat 130.400.000, maka kita harus bisa mendapatkan penghasilannya, yaitu ditambahkan ini, yaitu 1.145.400.000. Oke, paham ya? Jadi simpelnya gini. Ketika kita dapat ada kekayaan bersih ya, kita ada kekayaan bersih 2310 dikurangin 1295. Nah, kita udah dapat nih kenaikan 1015. Berarti kalau kita ada kenaikan harta sebesar 1 miliar ditambah dengan 130,4, berarti posisinya itu kita harus punya lebih lagi adalah sebesar 1,145. Nah, ternyata kita harus bisa jelaskan, yang dijelaskan tuh yang mana? Yaitu ini. Nilai ini harus diterapkan, dijelaskan di dalam SPT tahunan badannya. Jadi contoh, penghasilan bukan objek pajaknya, ternyata ada 800 juta. Dapat dari mana? Ya ini, tanah warisan. Oke. Kemudian ada penghasilan bruto sebesar 345.400.000. Penghasilan bruto dari mana? Bisa dari penghasilan sebagai karyawan. Kemudian juga kita pokoknya harus jabarkan nih, pokoknya. Kalau punya 345 dapat dari mana? Oke, dari karyawan. Pada dapat penghasilan final sebagai penghasilan bunga, deposito, obligasi dan sebagainya, ataupun sebagai kontraktor misalnya gitu ya. Nah, itu semua ditambahkan. Ketika kita tambahkan semua, maka secara otomatis nilai daripada hal ini ya, satu-satu ini harus penghasilannya harus di atas ini ataupun sama gitu ya. Intinya adalah jangan sampai penghasilan yang ditaruh di dalam SPT tahunan itu kurang daripada 1145 ini gitu. Nah, sekarang kita akan lihat
pendekatan, tadi kan kita udah lihat pendekatan kekayaan bersih, tapi itu bukan cuma metode ini saja yang dilakukan oleh DJP, tetapi juga ada hal yang namanya metode pendekatan penghitungan biaya hidup dalam pemeriksaan pajak. Nah, kalau kita lihat dari sini, merujuk pada Surat Edaran Dirjen ya SE65 PJ 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan, biaya hidup adalah seluruh pengeluaran wajib pajak, tetapi tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. Dengan metode tadi berarti nilainya adalah berapa? 130.400.000. Apabila wajib pajak tidak memiliki utang, maka penghasilan wajib pajak minimal sama dengan biaya hidup. Lihat ya, apabila wajib pajak tidak memiliki utang, maka penghasilan wajib pajak minimal sama dengan biaya hidup. Penghasilan bruto tersebut merupakan titik impas break even point bagi wajib pajak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya penambahan harta kekayaannya. Ya, contohnya pengeluaran hidup ya semuanya ya. Kok DJP bisa tahu pengeluaran biaya hidup kita itu berapa? Nah, ingat, seluruh pengeluaran yang terkait dengan faktur pajak itu sudah dinamakan dengan NPWP ataupun NIK daripada wajib pajak yang terkait. Misalnya contoh, pendidikan. Nah, ini pendidikan. Pendidikan dulu sebagai jasa yang dikecualikan dari objek pajak PPN. Sekarang kan tidak. Artinya harus dibentuk faktur pajak. Mau itu dibebaskan, mau itu tidak dipungut, jangan pikirin itunya. Tetapi nama kita muncul di situ. Nah, apalagi dengan adanya Cortex Administration System ini akan berjalan, yang dikhawatirkan adalah apa? Ketika wajib pajak tidak concern dengan dengan pengeluaran yang dilakukan olehnya, nanti bisa kebobolan nih. Maksudnya gimana? Jadi misalnya contoh si A sering bertransaksi di online, misalnya beli online dan sebagainya, di mana pembelian online ini sudah dinaikkan. Misalnya contoh kita sebut nama merek, misalnya Shopee, Shopee Plus dan sebagainya. Kemudian Tokopedia apa ya namanya Plus juga mungkin ya. Nah, di situ kan kita mencantumkan NIK-nya. Nah, ketika kita cantumkan NIK-nya secara otomatis, kemungkinan besar ya, ini belum tentu, itu akan tertera menjadi biaya hidup kita, gitu. Nah, ketika kita tidak concern dengan ini semua, akhirnya ini bisa jadi bolong di situ, gitu ya. Nah, makanya ketika kita tahu, misalnya contoh kayak pendidikan, faktur pajak muncul, kesehatan, faktur pajak muncul, gitu ya. Kemudian mungkin rekreasi nggak muncul ya, karena posisinya ini PB1, gitu ya. Kemudian ada gaya hidup juga misalnya makan, dan juga kayak gitu, PB1. Tetapi bagaimana ketika sering posting di FB atau di Instagram, yo sering DJP ngeliat tuh, oh nama si A sering ke Jepang. Nah, diperkirakan Jepang itu biayanya sekian, ditambahkan aja semua gitu ya. Nah, sumbangan yang punya bukti potongnya ya, yang ke badan-badan keagamaan tertentu. Nah, yang mencantumkan NPWP kita ataupun NIK kita, ini juga harus ditambahkan semuanya. Oke, kemudian juga ada pemeliharaan harta. Contoh punya mobil, kemudian kita servis di tempat resmi gitu ya, misalnya Honda resmi, Toyota resmi atau apapun, itu kan keluar faktur pajaknya. Ketika keluar faktur pajak ya kita juga harus tambahkan ini semua. Jadi jangan sampai ternyata ketika ditotalkan di dalam Cortex Administration System itu muncul semuanya hal itu, nah itu bisa kacau. Ternyata kita menggunakan dasar pengeluaran kita misalnya contoh 100 juta, tetapi DJP bisa mendapatkan data itu mungkin sudah mencapai 150 juta. Nah, itu kacau di situ gitu ya. Tetapi ini balik lagi ya, metode ini adalah metode pendekatan biaya hidup ya. Kita masuk ke dulu. Metode ini dapat dengan mudah dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa dapat bertanya dengan berapa jumlah tanggungan wajib pajak, berapa anak yang sekolah, tempat sekolah, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon, dan tagihan lainnya. Berapa jumlah kendaraan yang dimiliki, berapa biaya perawatan kendaraan itu per bulan, serta variabel-variabel lain. Dari data yang diperoleh pemeriksa akan dapat menghitung skala perekonomian atau ekonomis wajib pajak. Artinya, jika total biaya untuk hidup wajib pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan adalah 30 juta, maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari 30 juta. Bayangin, kalau sudah dideteksi 30 juta, belum lagi ditambahkan dengan harta. Tapi karena ini adalah metode pendekatan biaya hidup, maka nggak dilihat dulu hartanya gitu ya. Tapi kalau nanti bisa dilihat, bisa gitu, ditambahkan juga gitu. Nah, contoh seperti ini. Bayu ya, contoh nih. Si Bayu berstatus K1 merupakan seorang freelancer pada tahun 2022. Bayu mengeluarkan biaya sebesar segini-segini ya. Ini totalnya nih. Total penghasilan, total biayanya adalah sebesar 425 juta. Jadi dianggap saja secara otomatis itu langsung penghasilan neto dia. Ketika dikurangkan dengan PTKP dan sebagainya, akhirnya langsung bisa didapat. Oke, PPh terutangnya sekian. Hal ini bisa dilakukan ketika pemeriksa tidak mendapatkan kepastian bahwa si
penghasilannya sekian gitu ya, tidak ada data penghasilannya. Nah, ini bisa diambil dengan cara seperti ini. Nah, otomatis ya, lihat ya, gampang sekali metode pendekatan biaya hidup ini. Total sekian, kemudian dikurangkan dengan PTKP, sehingga mendapat PKP, penghasilan kena pajaknya, langsung dimasukkan sebagai tarifnya aja. Nah, itu langsung dapat PPh terutangnya sekian. Metode pemeriksaan dengan pendekatan penghitungan hidup merupakan cara lain pemeriksa dalam menentukan penghasilan bruto wajib pajak. Dalam penerapan pendekatan ini, jumlah tanggungan wajib pajak serta pola dan gaya hidup dan keadaan tempat tinggal wajib pajak perlu diperhatikan untuk mendapatkan jumlah biaya hidup yang sewajarnya. Metode ini dapat digunakan dalam pemeriksaan untuk wajib pajak orang pribadi. Oke, metodenya apakah hanya itu aja? Sebenarnya kalau untuk orang pribadi jauh lebih sederhana, makanya bisa digunakan ini. Maksudnya asumsinya adalah orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Ya, artinya ketika orang melakukan pembukuan akan diperlakukan dengan cara seperti layaknya pembukuan ya, metode-metode yang berbeda. Apakah betul hanya itu aja? Maka ketika kita mau lakukan SPT tahunan orang pribadi sekalipun, maka kita harus lakukan ekualisasi juga. Ekualisasinya apa? Contoh, di sini ada ya metode mengenal ekualisasi dalam pemeriksaan pajak. Tetapi ini hanya simpel aja ya kalau untuk orang pribadi. Yang pertama, coba dapatkan seluruh bukti potongnya. Kita rekap dulu seluruh bukti potong yang didapatkan. Jika dia freelancer, maka akan banyak gitu ya. Jadi jangan sampai ada satu bukti potong pun yang belum didapatkan. Apalagi komisi dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lihat kembali. Ketika kita sudah dapatkan, bagaimana dengan PPh 25-nya? Kita rekap dulu semuanya. Apakah sudah semua masuk atau tidak? Kemudian apalagi? Intinya adalah seluruh yang terkait dengan SPT, apalagi dengan pendekatan biaya hidup dan sebagainya, itu harus dilakukan, diekualisasikan dulu. Contoh kayak misalnya pendapatan diakuinya sebesar 100, maka bukti potongnya juga harus mengatakan bahwa itu 100. Oke? Kalau misalnya lebih yang nggak ada bukti potong gimana? Ya bisa. Artinya itu akan terjadi kurang bayar gitu ya. Bisa aja kalau pembayarannya bukti potongnya lebih besar daripada penghasilannya yang setelah dihitung dengan PTKP tadi ya. Nah, artinya ekualisasi tidak hanya dilakukan untuk badan saja, tetapi untuk orang pribadi juga. PPh 25 yang sudah biasa, misalnya freelancer, PPh 25 ya harus direkap. Benar nggak pembayarannya? Salah masa pajak nggak gitu ya? Sehingga nanti ketika kita tarik untuk kredit pajaknya, ini nggak salah. Begitu juga dengan bukti potong kita tarik, sama gitu ya. Nah, katanya di Cortex Administration System pun itu semua nanti sudah ada. Baik itu pembayaran, baik itu bukti potong, itu semua sudah ada. Intinya adalah mulai dari sekarang, mulai dari bulan 6 ini, coba kita mulai lakukan rekapitulasi ya. Apapun yang kita dapat, kemudian juga kita lihat kembali apakah harta kita kenaikannya jauh atau tidak, kemudian bagaimana dengan kewajibannya. Nah, itu semua ketika kita lakukan itu semua, ini sebagai persiapan kita untuk ke SPT tahunan orang pribadi nanti, sehingga di bulan Maret itu semua sudah clear. Paling kita hanya akan menyamakan, oke, bukti potong, misalnya bukti potong dari pendapatan ORI, SBR, dan sebagainya, sama nggak nih? Kita ngakuin pendapatannya dari yang tertera di bank, sekian, bener nggak nilainya sekian? Yang utama adalah dari bukti potongnya, ya kita harus samakan. Mungkin saja kita bisa salah di dalam penginputannya, maka kita harus samakan bukti potong dengan rekapitulasi yang dari bank bulan per bulan. Nah, sebenarnya itu aja teman-teman. Sebenarnya ini semua adalah hanya untuk persiapan kita nanti di akhir tahun, khususnya di bulan Maret nanti. Dan jangan lupa teman-teman, untuk orang pribadi, jangan lupa untuk melakukan penyetoran, bukan penyetoran ya, tetapi melakukan pemberitahuan penggunaan norma. Karena ketika kalian tidak melakukan pelaporan penggunaan norma, informasi penggunaan norma, kalian akan dilakukan dengan cara pembukuan. Ya, karena default-nya DJP akan mengatakan itu arahnya ke pembukuan. Jadi norma itu hanya bisa diakui dalam tahun berjalan, yaitu sampai pelaporannya sampai kapan? Ya dari Januari sampai dengan Maret. Artinya kalau kita Januari sampai dengan Maret 2025, ya, berarti itu akan digunakan untuk 2025. Bagaimana kalau sekarang 2024 sudah lewat kan? Bisa nggak laporin? Nggak bisa, ya. Kanalnya pakai apa? Pakai DJP online aja, itu juga udah ada. Kalau nanti Cortex pasti ada juga ya, karena memang itu sudah ada. Oke teman-teman, itu aja semua. Semoga informasi ini berguna buat kalian dan bisa digunakan untuk konsultasi-konsultasi berikutnya. See you, bye-bye.